Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh ASN di penjuru tanah air? ASN adalah abdi negara, pegawai negeri yang memiliki pendapatan berupa gaji dan mungkin ada tunjangan lain. Tentu dalam hal ini penghasilan seorang ASN juga tidak besar seperti saya ini. Dari tahun ke tahun, kalau ada kenaikan setiap tahun itu kecil sekali. Paling tinggi naik 100.000 atau 200.000. Nah, tentu kita harus juga punya manajemen untuk bagaimana caranya agar masa depan juga bisa kita nikmati dengan baik. Nah, tentu sebagai seorang ASN juga tentu akan memiliki tanggung jawab yang besar, mungkin terhadap keluarga maupun terhadap tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun di balik pengabdian itu, kita juga ini manusia biasa yang memiliki kebutuhan hidup, rencana masa depan, serta tanggung jawab finansial, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Karena itulah penting bagi kita untuk memiliki perencanaan keuangan yang bijak. Salah satunya tentu melalui investasi. Pertanyaan sederhananya itu, mengapa ASN harus berinvestasi? Nah, ada beberapa alasan yang saya bisa sedikit uraikan di sini kenapa harus berinvestasi. Yang pertama, pendapatan tetap itu tidak menjadi jaminan untuk kecukupan di masa depan. Ada saja, mungkin kita akan sakit dan lain sebagainya. Jadi gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan memang cukup untuk kebutuhan saat ini. Namun bagaimana dengan biaya pendidikan anak, kesehatan di masa tua, dan persiapan pensiun? Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada dana pensiun dan tunjangan hari tua. Inflasi setiap tahun akan menggerus nilai uang kita itu. Tanpa investasi, nilai tabungan justru menyusut sebenarnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu kita itu adalah merupakan aset utama. Salah satu kelebihan ASN adalah kepastian masa kerja. Ini adalah kesempatan emas sebenarnya untuk memulai investasi sejak dini dan tentu memanfaatkan efek compounding. Mungkin ada istilahnya bagi hasil dari satu usaha. Semakin awal kita memulai, semakin besar potensi keuntungan di masa depan. Ada kerjasama, konsorsium bersama, investasi bersama. Itu maksudnya yang disebut efek compounding. Jadi mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama kita menanam modal bersama mungkin. Kemudian alasan ketiga, yaitu kenapa kita harus investasi ASN itu, bahwa investasi itu bukan soal besar kecilnya modal, tetapi adalah soal disiplin sebenarnya. Banyak ASN yang beranggapan bahwa investasi hanya untuk mereka yang bergaji tinggi. Padahal dengan teknologi dan kemudahan akses saat ini, kita bisa mulai investasi mulai dari 10.000, itu bisa lewat reksadana, bahkan ada saham juga, atau 100.000 di saham yang mungkin melalui platform yang tentu saya biasanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia BJ dan diawasi oleh OJK. Tetapi ada satu kunci yang penting di situ adalah harus ada konsistensi dan disiplin untuk menjaga modal kita di situ. Nah, teman-teman, dalam dunia investasi ada beberapa referensi
yang sering disampaikan oleh para pakar tenaga ahli. Ada yang bernama reksadana. Ini sebenarnya cocok untuk pemula. Pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi. Bisa dimulai dari 10.000. Cocok untuk ASN yang sibuk kerja namun ingin tetap berinvestasi. Itu tadi termasuk misalnya konsorsium, menanamkan modal, mempercayakan modal kita untuk diolah untuk orang lain. Nanti keuntungannya dibagi bersama kesepakatan. Tapi tentu harus melihat manajer investasi yang mengelolanya itu harus betul-betul kita percaya dan amanah. Kemudian yang kedua, referensi investasi itu adalah jual beli saham. Ada saham namanya blue chip, itu saham yang trending. Kemudian ada juga saham syariah bagi yang mungkin kuat secara religius. Nah, untuk jangka panjang saham-saham seperti banyak sebenarnya di bursa. Ada saham perbankan, ada Telkom, ada Antam. Kemudian saham syariah seperti BRIS. Itu bisa jadi pertimbangan untuk analisa yang baik. Tetapi banyak. Kalau kita buka platform saham itu banyak sekali saham. Mulai dari harga di bawah 100, ada yang bahkan 1 digit. Harganya Rp7, ada yang Rp10, ada Rp90, ada sampai puluhan ribu rupiah ada. Tergantung modal kita, dari kecil saja bisa jadi. Itu saham. Kemudian investasi berikutnya bisa berupa emas digital atau emas fisik langsung. Emas ini termasuk sebenarnya investasi yang aman dan mudah dicairkan. Emas juga itu melindungi nilai uang kita dari inflasi, karena dia mengikuti inflasi, bahkan kadang nilainya lebih tinggi dari inflasi sebenarnya. Asal memang emas ini harus sabar. Memang kita kadang-kadang tidak untung dalam satu paruh waktu, tetapi setidaknya emas yang kita jual adalah mengikuti harga pasaran yang ada di waktu itu dan kebutuhan yang ada pada saat kita menjualnya. Jadi emas ini sebenarnya tidak semata-mata mencari untung, tapi menjaga nilai uang kita untuk tetap bisa berdaya saing dengan kondisi pada saat dimana kita menjual emas kita. Nah, emas ini bukan fisik semata. Ada sekarang emas digital, banyak di aplikasi. Ada di Pegadaian Digital, ada di Tokopedia Emas, ada di BRIS. Pokoknya kadang-kadang di aplikasi perbankan menawarkan juga ada jual beli emas di dalamnya. Nah, kemudian investasi berikut melalui program pemerintah. Biasanya ada namanya SBN, Surat Berharga Negara. Ini investasi langsung ke negara. Ini aman dan dijamin pemerintah, tetapi biasanya dibuka dalam periode tertentu. Sekali menginvestasikan itu sifatnya mungkin nanti selesai mungkin 2 tahun, 3 tahun, dan biasanya dibatasi mungkin 500 sampai 5 miliar. Ada yang seperti ORI, ada SBR atau sukuk retail, biasanya itu ditawarkan pemerintah. Tapi intinya itu dijamin oleh pemerintah, jadi uang kita pasti tetap tersimpan dengan baik. Nah, jangan menunggu kaya untuk berinvestasi, susah. Investasi, mulailah berinvestasi agar bisa mencapai kekayaan. Itu kata-kata orang bijak dan motivasi. Selanjutnya, uang itu harus bekerja untuk kita, bukan hanya mau disimpan. Jadi salah satu orang kaya itu bilang, kamu akan bekerja terus ketika uang tidak diinvestasikan. Bagaimana caranya uang kita itu diinvestasikan agar ketika kita tidur, kita istirahat, uang kita mencari kelipatan penghasilan uang kita itu sendiri. Jadi tentu sebagai ASN memberikan motivasi agar mari kita rubah pola pikir kita dari mencari tambahan menjadi membangun aset.
kita adalah ASN, harus cerdas, harus profesional dan berintegritas. Ya, yang kita harapkan sekali lagi investasi ini bukan mau kaya raya, tapi setidaknya ada yang membantu kita ketika kita mungkin fisik sudah tidak mampu sekuat yang dulu, atau mungkin sedang kita istirahat, tidur, uang kita masih bisa bekerja untuk melipat gandakan pendapatan kita. Jadi sudah sepatutnya kita juga menjadi ASN yang melek finansial dan bijak dalam mengelola masa depan. Mudah-mudahan berguna. Semangat ASN, kita belajar investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.